Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Andriani, dosen mata kuliah Pembiayaan dan Monitoring Pembangunan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di video kali ini, ada pertemuan kita yang kedua adalah tentang materi konsep dasar pembangunan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya. Ekonomi pembangunan didefinisikan satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi, menurut Sadano Sukirno. Pembangunan ekonomi suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dan jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat yang perubahannya dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur ekonominya. Ada 4 model pembangunannya. Yang pertama adalah model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Yang kedua, model pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, model pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan. Dan yang keempat adalah model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Model pembangunan ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan upah layak sehingga tercapai tingkat kehidupan minimal untuk semua rumah tangga. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan dalam pendapatan per kapita masyarakat. Pembangunan ekonomi juga mempunyai perkembangan pendapatan per kapita yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya dari yang masih bercorak tradisional ke modern. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk dan tanpa memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi untuk akumulasi kapital, untuk pertumbuhan penduduk, dan untuk kemajuan teknologi. Adapun tujuan, manfaat, dan kerugian pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi pada prinsipnya adalah untuk menaikkan produktivitas, menaikkan pendapatan per kapita. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, tujuan dari pembangunan ekonomi pada prinsipnya adalah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga setara dengan tingkat hidup negara-negara maju. Manfaat pembangunan ekonomi adalah yang dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian antara lain adalah A. Meningkatkan output atau kekayaan masyarakat. B. Kebahagiaan penduduk bertambah. C. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam sekitar. D. Memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kesenangan yang lebih luas. E. Tersedianya lebih banyak jasa. Dan F adalah mengurangi jurang perbedaan antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Kerugian dari pembangunan ekonomi adalah mendorong seseorang bertindak lebih mementingkan diri sendiri, mendorong seseorang bersifat materialistis, dan sifat hidup gotong royong semakin berkurang. Sifat kekeluargaan dan hubungan
kekeluargaan semakin berkurang. Contoh pembangunan ekonomi. Untuk pembangunan dalam ekonomi, tentunya juga memiliki perencanaan pembangunan ekonomi yang mana juga dijadikan sebagai contoh dalam pembangunan pada suatu ekonomi. Contoh dari pembangunan di ekonomi adalah yang pertama, infrastruktur. Merupakan suatu layanan yang mendasari, di mana merupakan tujuan untuk dapat meningkatkan bagaimana efisiensi yang dimiliki ekonomi. Yang kedua, pendidikan. Contoh pembangunan di ekonomi yang merupakan dalam bagian pendidikan adalah lembaga sistem, alat dan juga fasilitas yang mana sudah mendukung semua perolehan dari pengetahuan dan juga keterampilan yang ada. Dari sisi kesehatan dan kebugaran, bagaimana perawatan dalam kesehatan yang mana seperti rumah sakit dan juga berbagai program kesehatan. Di sini diadakan program olahraga setelah sekolah. Ini merupakan bentuk dari pembangunan di ekonomi. Keadilan. Sistem hukum yang memang terbuka dan juga adil yang disediakan oleh penegak hukum. Jadi dalam hal ini, badan administratif berikut dengan pengadilan dan juga sistem lainnya seperti adanya hak asasi manusia. Keadilan juga merupakan kunci dan sistem yang dimiliki oleh peradilan dan dianggap tidak menghambar yang ada di dalam perkembangan di ekonomi. Dari sisi keamanan. Keamanan merupakan salah satu sistem di mana yang membuat semua orang akan merasa hidup dengan aman di lingkungan maupun di mana saja. Bahkan bukan hanya nyaman, melainkan juga stabil termasuk ke dalam bidang-bidang yang dapat mencegah terjadinya kejahatan, bencana, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, hak asasi manusia. Ini merupakan suatu prinsip dan juga kerangka kerja yang mana menjamin seluruh hak asasi manusia dengan berbagai bentuknya. Hal ini juga yang membuat banyak orang bebas untuk mengejar kebahagiaan yang dimilikinya. Perlindungan konsumen. Untuk dapat mengatur seluruh kualitas yang dimiliki, baik persyaratan komersial dan juga keamanan untuk produk dan berbagai layanan yang ada, dapat dicontohkan seperti sistem yang mana dapat memastikan bahwa produk makanan dan minuman aman dan sehat untuk dikonsumsi. Persaingan sehat. Badan juga memastikan persaingan secara bebas untuk dapat mencegah agar menghindari praktek anti persaingan yang juga menghambat bagaimana efisiensi pasar. Dan pasar. Dalam hal ini, pasar merupakan sekuritas untuk aset, barang dan juga jasa yang adil, efisiensi dan juga cair. Dan terakhir adalah masalah keuangan. Sebuah institusi dan juga sistem keuangan yang mana stabil, terkemuka dan juga efisiensi. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti suatu negara yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah pinjaman ketika Anda juga memungkinkan besar akan membayarnya kembali. Kaitan pembangunan ekonomi dalam Islam. Dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar dan fondasi filosofi pembangunan. Menurut Al-Ghazali, yang pertama, tauhid uluhiyah mengandung implikasi dalam alam semesta secara sadar, dibentuk dan diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Karena itu tidak mungkin jagat raya ini muncul secara kebetulan. Dan tauhid rububiyah, semua ciptaan Tuhan, alam dan seluruh isinya, termasuk manusia, seharusnya membuat manusia semakin mengenal penciptanya dan berusaha semakin dekat dengannya, sehingga kemampuan mereka memalingkan wajahnya, dia tetap berkata, tiada Tuhan selain Allah. Dan selanjutnya khilafah.
ini memposisikan manusia sebagai makhluk yang harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Maka manusia dalam menjalankan tugas ini tidak melakukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi diorientasikan untuk merealisasikan pesan dan ajaran yang diajarkan oleh Allah yang diturunkan. Dan yang tazkiyah al-nafs, kehidupan jiwa yang baik dan taat, serta kehidupan orang yang adil, soleh, takwa, serta arif dan benar didasari pada hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang sepadan sesama makhluknya. Al-falah, kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan dalam hidup di dunia dan akhirat yang mengandung di dalam keberuntungan jangka panjang berupa akhirat dan keberuntungan jangka pendek berupa dunia yang didapati oleh aspek materi. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam haruslah memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi. Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syariah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar pembangunan ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mental. Membangun sikap mentalnya dengan tidak sekedar jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya dan membangun bangsa dan umat manusia. Membangun bangsa dan umat manusia yang selalu memandang keselamatan dunia dan akhirat. Demikian materi perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada yang bertanya ketik kolom di bawah ini. Sekian dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.